Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita telah sampai pada edisi yang ke-43, soal jawab nomor 61. Apakah yang dimaksud dengan pernyataan bahwa Allah itu Tritunggal? Ketika kita berkata tentang Allah Tritunggal, kita bermaksud bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu Allah. Di sini kita tidak mengartikan kepada tiga ilah, melainkan satu Allah di dalam tiga pribadi. Mengapa orang-orang Kristen percaya bahwa Allah adalah Tritunggal? Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru berisi banyak acuan kepada Trinitas Allah. Adalah pada dasar kesaksian-kesaksian Alkitabiah inilah orang-orang Kristen percaya kepada Allah Tritunggal. Soal nomor 63, apakah petunjuk-petunjuk tentang Trinitas Allah yang ada di dalam Perjanjian Lama? Acuan pertama untuk Trinitas Allah ditemukan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Penggunaan bentuk jamak, baiklah kita, adalah suatu acuan untuk aktivitas Allah di dalam beberapa pribadi. Allah menampakkan diri kepada Abraham di Mamre dalam bentuk tiga laki-laki. Kejadian 18. Ini dipahami juga sebagai suatu acuan untuk Trinitas Allah. Hal yang sama dengan berkat tiga rangkap, berkat Harun, di mana Harun berkata-kata atas umat Israel. Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26 yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang esa. Ia satu namun tampil di dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian Allah dapat dikenali sebagai Allah Tritunggal. Penyataan diri Allah ini membentuk dasar pengajaran tentang Trinitas. Tindakan-tindakan Allah di dalam sejarah dan penciptaan senantiasa adalah pekerjaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah menyatakan dirinya sebagai pencipta, penebus, dan pendamai, serta pencipta ciptaan yang baru. Allah menyatakan hakikat Tritunggalnya di dalam kehidupan Yesus pada saat pembaptisannya, pemuliaannya, penyalibannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Begitu juga pada saat pencurahan Roh Kudus pada Pentakosta. Ia adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misteri Trinitas Allah diungkapkan dalam berbagai cara di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tetapi dalam hal ini di dalam kitab suci tidak ditemukan istilah atau suatu pengajaran tentang Trinitas. Pengajaran ini dikenal dan dirumuskan di dalam gereja awal berdasarkan kesaksian-kesaksian Alkitab.
Saudaraku, di depan telah disampaikan petunjuk pertama tentang aktivitas Allah Tritunggal dicatat di dalam berita pertama tentang penciptaan, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 maupun pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Di sana disebutkan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Begitu juga, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Ada juga istilah Elohim, sebutan untuk Allah yang digunakan di dalam teks asli bahasa Ibrani, yang ini adalah bentuknya jamak, yang berarti yang ilahi dan juga Allah-Allah. Dan hendaknya ini dipahami di dalam terang Injil sebagai petunjuk kepada Allah Tritunggal. Berbagai perwujudan ilahi, malaikat Tuhan misalnya, atau roh Allah, atau roh Tuhan, ini memberi petunjuk, ini dipahami sebagai petunjuk misteri tentang Allah Tritunggal. Peristiwa-peristiwa dan petunjuk-petunjuk di mana angka 3 juga muncul juga menunjuk pada Allah Tritunggal. Misalnya 3 utusan Allah yang mengunjungi Abraham. Kejadian pasal 18. Di dalam tradisi Kristen dipahami sebagai petunjuk rahasia Trinitas Ilahi. Atau juga aktivitas Allah Tritunggal berdasarkan berkat keimaman Harun. Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26 juga ditafsirkan dengan cara yang sama. Dikatakan di sana, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian juga 3 kali pujian malaikat di dalam penglihatan pertama Nabi Yesaya dianggap sebagai suatu petunjuk pada Allah Tritunggal. Yesaya 6 ayat 3, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Begitulah saudara dan saudara yang terkasih, sebagaimana pada edisi sebelumnya kita telah membahas tentang ketritunggalan Allah, maka petunjuk-petunjuk tentang ketritunggalan atau Trinitas Allah ini kita temukan di banyak tempat di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Bagi kita orang Kristen tidak lagi ada problem, tidak ada masalah tentang pribadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita percaya Allah yang satu, tetapi Dia melayani kita di dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.